Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Islam Makassar dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Administrasi Bisnis. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas kelompok dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Ibu Mulyati SEMM. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 3 orang yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. So, langsung saja, inilah dia video presentasi dari kami. Pentingnya pengadaan sumber daya manusia. Sebelumnya, kita harus tahu nih, apa sih pengadaan dan karyawan itu? Jadi, pengadaan adalah fungsi operasional pertama manajemen sumber daya manusia. Pengadaan karyawan merupakan masalah penting, sulit, dan kompleks karena untuk mendapatkan dan menempatkan orang-orang yang kompeten, serasi, serta efektif tidaklah semudah membeli dan menempatkan mesin. Nah, dapat kita simpulkan bahwa pengadaan adalah upaya proses untuk memperoleh sejumlah dan jenis tenaga kerja yang tepat untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan guna mencapai tujuan organisasi. Sedangkan karyawan adalah aset utama perusahaan yang menjadi perencana dan pelaku aktif dari setiap aktivitas organisasi. Adapun fungsi pengadaan sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan aset utama organisasi yang menjadi perencana dan pelaku aktif dari setiap aktivitas organisasi. Pengadaan karyawan sangat penting bagi perusahaan karena yang pertama, pengadaan merupakan pintu gerbang bagi perusahaan untuk mendapatkan sumber daya yang berkualitas. Yang kedua, dimaksudkan untuk memperoleh sejumlah orang dengan kualifikasi yang tepat sesuai kebutuhan organisasi sebagaimana dirancang dalam perencanaan sumber daya manusia. Di materi selanjutnya yaitu langkah-langkah pengadaan karyawan. Jadi langkah yang pertama yaitu ada analisis pekerjaan, analisa kebutuhan tenaga kerja, penarikan, seleksi, penempatan, dan orientasi dan induksi. Jadi, analisis pekerjaan atau job analysis adalah prosedur yang Anda gunakan untuk menentukan tugas dari posisi dalam perusahaan dan karakteristik orang yang harus dipekerjakan untuknya. 2. Analisa kebutuhan tenaga kerja. Analisa kebutuhan tenaga kerja merupakan jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk menghasilkan sejumlah produk dalam satu satuan waktu tertentu dengan tidak memperhatikan faktor upah. 3. Penarikan. Penarikan tenaga kerja adalah usaha mencari dan mempengaruhi tenaga kerja agar mau melamar lowongan pekerjaan yang ada dalam suatu perusahaan. 4. Seleksi. Seleksi atau selection adalah proses untuk memilih pelamar untuk dijadikan karyawan dan menempatkan mereka pada posisi yang dibutuhkan oleh organisasi. Dengan kata lain, seleksi adalah suatu proses pencocokan kebutuhan dan persyaratan organisasi terhadap keterampilan dan kualifikasi para pelamar kerja. 5. Yaitu penempatan. Penempatan atau placement adalah tindak lanjut dari seleksi, yaitu menempatkan calon karyawan yang diterima atau lulus seleksi pada jabatan atau pekerjaan yang membutuhkannya dan mendelegasikan wewenang kepada orang tersebut. 6. Orientasi dan induksi. Induksi dan orientasi merupakan dua kegiatan yang dilaksanakan dengan maksud yang sama, yaitu memperkenalkan tenaga kerja baru dengan tenaga kerja yang lain atau manajemen seluruh hierarki perusahaan, serta tempat mereka dalam tim kerja. Kegiatan ini dipandang penting oleh manajemen karena banyak nilai tambahannya loh. Next, selanjutnya ada tujuan analisis pekerjaan. Jadi tujuan yang pertama yaitu evaluasi peranan lingkungan terhadap pekerjaan individu. Kaji kembali kemungkinan ada persyaratan kerja yang usang, ciptakan peraturan yang dapat menguntungkan semua pihak, rancang kebutuhan SDM masa depan, sesuaikan antara jumlah pelamar dan pekerja yang tersedia, rancang kebutuhan pendidik,
dan pelatihan untuk karyawan baru maupun karyawan yang sudah berpengalaman. Rancang rencana pengembangan potensi karyawan, tentukan standar kerja atau Langkah-langkah prestasi dalam yang analisis realistis. pekerjaan. Yang pertama, menyediakan suatu pandangan yang luas bagaimana masing-masing pekerjaan terkait dengan perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, untuk mendorong menentukan bagaimana analisis pekerjaan dan informasi rancang pekerjaan yang akan digunakan. Yang ketiga, melibatkan penggunaan dari teknik analisis pekerjaan yang bisa diterima. Yang keempat, mengumpulkan informasi yang digunakan. Yang kelima, mengembangkan suatu deskripsi pekerjaan. Kemudian yang terakhir, mempersiapkan suatu spesifikasi pekerjaan. Selanjutnya, analisis kebutuhan pekerjaan. Analisis kebutuhan sumber daya manusia sangat penting agar kebutuhan tenaga kerja masa kini dan masa yang akan datang sesuai dengan beban pekerjaan. Kekosongan-kekosongan dapat dihindarkan dan semua pekerjaan dapat dikerjakan di bawah ini, merupakan faktor internal dan eksternal perusahaan dalam menganalisis kebutuhan pekerjaan. Yang pertama, jumlah produksi. Kedua, ramalan-ramalan usaha. Yang ketiga, perkembangan teknologi. Yang keempat, pasaran tenaga kerja. Yang kelima, tingkat penawaran dan permintaan tenaga kerja. Kemudian yang terakhir, perencanaan karir pegawai. Adapun proses atau langkah-langkah pengadaan atau perekrutan karyawan sebagai berikut. Yang pertama, peramalan kebutuhan tenaga kerja. Peramalan kebutuhan tenaga kerja yang dimaksudkan agar jumlah kebutuhan tenaga kerja masa kini dan masa depan sesuai dengan beban pekerjaan. Kekosongan-kekosongan dapat dihindarkan dan semua pekerjaan dapat dikerjakan. Yang kedua, penarikan tenaga kerja. Penarikan adalah usaha mencari dan mempengaruhi tenaga kerja agar mau melamar lowongan pekerjaan yang ada dalam suatu perusahaan. Penarikan adalah masalah penting dalam pengadaan tenaga kerja. Yang ketiga, seleksi penerimaan karyawan. Seleksi adalah usaha pertama yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh karyawan yang kompeten yang akan menjabat serta mengerjakan semua pekerjaan pada perusahaan. Yang keempat, penempatan karyawan. Penempatan karyawan adalah menempatkan calon karyawan yang diterima pada jabatan atau pekerjaan yang membutuhkannya dan sekaligus mendelegasikan kepada orang tersebut. Selanjutnya, orientasi karyawan. Orientasi karyawan atau perkenalan bagi setiap karyawan harus dilaksanakan untuk menyatakan bahwa mereka betul-betul diterima dengan tangan terbuka menjadi karyawan yang akan bekerja sama dengan karyawan lain pada perusahaan itu. Yang terakhir, induksi karyawan. Induksi karyawan adalah kegiatan untuk mengubah perilaku karyawan baru supaya menyesuaikan diri dengan tata tertib perusahaan. Jadi, kesimpulan dari pembahasan kami adalah pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang efektif dan efisien membantu tercapainya perusahaan. Fungsi pengadaan dalam manajemen sumber daya manusia dimaksudkan untuk memperoleh sejumlah orang dengan kualifikasi yang tepat sesuai kebutuhan organisasi. Sebagaimana dirancang dalam perencanaan sumber daya manusia, pengadaan karyawan sangat penting bagi perusahaan, karena pengadaan merupakan pintu gerbang bagi perusahaan untuk mendapatkan sumber daya yang berkualitas.